merupakan alat transportasi yang banyak dipilih. Selain karena lebih murah, kereta api juga memangkas waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat. Namun sayang, kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan oleh kereta api bukannya tak memiliki celah. Pasalnya, kelalaian dari pengendara seringkali menimbulkan insiden kecelakaan. Tentunya masih teringat jelas mengenai kisah tragedi kecelakaan di perlintasan kereta api Bintaro yang terjadi pada tahun 1987 silam. Saat itu, ratusan nyawa melayang dalam sekejap. Tak hanya itu, peristiwa tragis terulang kembali pada tahun 2013 silam. Apa yang terjadi sehingga dua kecelakaan maut tersebut menjadi tak terhindarkan? Kesalahan manusiakah? Ataukah ada hal-hal di luar nalar yang turut campur dalam peristiwa kala itu? Senin 9 Desember 2013 silam, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi antara KRL jurusan Serpong Tanah Abang dengan sebuah truk tangki Pertamina yang sedang mengangkut BBM sebanyak 24.000 liter. Kecelakaan tersebut terjadi di wilayah Bintaro, tepatnya pada perlintasan kereta api Pondok Betung, Jakarta Selatan. Akibatnya sudah tentu mengerikan. Truk tangki penuh BBM tersebut meledak dahsyat dan menimbulkan kebakaran yang menyambar gerbong kereta paling depan yang merupakan gerbong khusus penumpang wanita. Diduga, supir truk tangki mengabaikan rambu yang memperingatkan bahwa kereta akan melintas. Ditambah kondisi jalan yang macet kala itu, sehingga supir tak sempat lagi menghindar dari tabrakan maut. Gerbong masinis berikut sebuah gerbong penumpang di belakangnya pun anjlok dari rel. Belasan orang menjadi korban jiwa, termasuk masinis dan dua teknisi yang berada di gerbong masinis. Sementara itu, korban luka-luka mencapai 70 orang lebih. PT KAI menegaskan bahwa kecelakaan ini bukanlah kesalahan KRL, namun disebabkan oleh truk tangki BBM yang menerobos masuk meskipun pintu perlintasan telah tertutup setengah. Permukaan jalan perlintasan dan permukaan rel yang tidak rata membuat truk menjadi terhambat. Ditambah lagi, saat melintas di depan truk terdapat dua sepeda motor sehingga truk tak bisa jalan. Akibat peristiwa ini, sebuah kisah kecelakaan kereta api di masa lalu tepatnya terjadi di lokasi yang berdekatan dengan lokasi Pondok Betung, Bintaro, kembali menghampiri kenangan masyarakat Indonesia. Tepatnya pada hari Senin, 19 Oktober 1987 atau 27 tahun yang lalu, kecelakaan tragis antara KA 225 jurusan Rangka Bitung Jakarta dengan kereta api cepat KA 220 Tanah Abang Merak terjadi. Pagi hari sebelum peristiwa yang terjadi pada pukul 6:45 tersebut, terjadi kesalahpahaman komunikasi antara masinis KA 225 dengan petugas PPKA di stasiun Sudimara. Akibatnya, kedua kereta api tersebut berjalan di jalur rel yang sama dengan arah yang makin berdekatan. Kecelakaan dahsyat antara kedua kereta tersebut tak dapat dihindarkan lagi. Ratusan orang menjadi korban jiwa serta luka-luka. Peristiwa kecelakaan kereta api yang menelan 153 korban jiwa ini dianggap sebagai kecelakaan terburuk dan terdahsyat sepanjang sejarah perkereta apian di Indonesia. Peristiwa bermula dari kesalahan kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan KA 225 ke Sudimara tanpa mengecek jalur kereta api, sehingga kepala stasiun Sudimara memerintahkan masinis KA 225 masuk ke jalur lurus. Namun karena KA 225 terlambat datang, maka diperintahkan untuk langsung melaju ke stasiun Kebayoran. Naasnya, di Kebayoran, KA 220 patas melintas tanpa henti di jalur yang sama. Usaha dua petugas PPKA Sudimara untuk mengejar KA 225 sembari mengibarkan bendera merah dan naik sepeda motor sia-sia. Tempat terjadinya tabrakan yang terletak di tikungan zigzag dikelilingi pepohonan rimbun juga membuat sudut pandang masinis terbatas, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat tragedi mengerikan ini, masinis KA 225 yaitu Slamet Suradio diganjar hukuman 5 tahun penjara. Ia juga kehilangan pekerjaannya.
sehingga memilih untuk pulang kampung menjadi petani di Purworejo. Adung Syarfei yang merupakan kondektur KA 225 mendekam di penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sementara Umri Hadi, petugas PPKA Kebayoran Lama, mendapat hukuman 10 bulan. Kisah tragis Bintaro 1987 juga pernah diangkat ke layar lebar dengan judul Tragedi Bintaro dan dirilis pada tahun 1989. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang korban bernama Junet. Tak hanya film, Iwan Fals juga menciptakan lagu berjudul 1910 yang terinspirasi dari kejadian maut ini. Lokasi perlintasan kereta api Bintaro memang telah memakan ratusan korban jiwa. Ketidakdisiplinan serta kesalahpahaman pengendara dan petugas menyebabkan kecelakaan tragis yang tak dapat dihindarkan. Namun dua peristiwa yang terjadi di perlintasan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai keangkeran daerah tersebut. Banyak masyarakat yang mengaku menjadi saksi munculnya makhluk halus yang menyerupai korban kecelakaan, serta menghubung-hubungkan kedua kejadian tersebut karena sama-sama terjadi pada hari Senin. Adakah misteri di balik perlintasan kereta api Bintaro? Simak kelanjutan kisahnya besok hanya di On The Spot. Meski 28 tahun telah berlalu, namun insiden kecelakaan antara KA 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta dengan KA 220 jurusan Tanah Abang Merak hingga kini tak mudah dilupakan. Apalagi dengan terjadinya kasus tabrakan di perlintasan Bintaro yang terjadi antara kereta api listrik dengan truk tangki yang memuat bahan bakar pada 9 Desember 2013 lalu. Publik seolah teringat kembali akan peristiwa besar tragedi Bintaro pada hari yang sama, yaitu Senin tahun 1987 silam. Berbagai spekulasi pun menyeruak di antara masyarakat. Konon kisahnya, setelah insiden 1987 silam, kejadian aneh banyak terjadi. Bahkan berawal dari peristiwa tersebut, perlintasan Bintaro pun mulai dikenal sebagai daerah yang sangat angker. Sebenarnya kawasan yang menjadi lokasi kejadian tersebut telah dikenal wingit oleh masyarakat sekitar tahun 1970-an. Namun keangkeran tempat ini memuncak kala tragedi kecelakaan maut tersebut terjadi. Teror suara rintihan adalah kisah yang paling sering terdengar di perlintasan ini. Bahkan konon hampir setiap malam masyarakat sekitar selalu mendengar suara-suara rintihan yang tak diketahui sumbernya. Banyak yang percaya jika suara tersebut adalah suara-suara dari para korban yang terekam oleh alam atau arwah penasaran. Namun banyak juga yang tak percaya dan yakin bahwa apa yang terdengar hanyalah sugesti semata. Menurut kisah warga sekitar, selain suara misterius, mereka juga seringkali melihat sosok-sosok aneh yang mereka yakini sebagai arwah penasaran. Sosok tersebut selalu menghilang di dekat rel kereta api. Sosok-sosok inilah yang diyakini oleh warga sekitar seringkali menteror warga, pejalan kaki, ataupun pengendara yang melintas. Dari sekian banyak kisah misterius yang terjadi, satu kisah yang sangat menghebohkan adalah adanya sosok hantu Ganaspati. Seperti namanya, sosok ini pun sering meneror para pengemudi, pejalan kaki, dan juga warga sekitar. Banyak warga yang percaya kemunculannya akan diikuti dengan kecelakaan. Konon, makhluk ini berwujud seperti bola api dengan ukuran besar. Menurut warga sekitar, banyak kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan pengendara umum lainnya.
Warga setempat mengungkapkan bahwa malam sebelum peristiwa yang terjadi Senin 9 Desember 2013 lalu, ada sosok 3 orang anak kecil bermain dan berlari-lari melintasi rel. Ketiganya bermain tak jauh dari perlintasan kereta Pondok Betung. Menurut warga, munculnya sosok anak-anak kecil bermain telah menjadi mitos setempat. Konon, apabila mereka muncul, maka akan terjadi kecelakaan esok harinya. Sosok 3 bocah misterius ini juga konon muncul sebelum terjadinya tabrakan maut tahun 1987 silam. Beberapa tukang ojek setempat juga mengaku sering mendapatkan penumpang misterius yang minta diantar ke kawasan dekat rel Bintaro. Istilah setan budak pun muncul terkait terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Karena konon, korban seolah tak menghiraukan kereta yang akan lewat dalam hitungan detik. Ia tetap melangkah atau menjalankan kendaraannya meski telah diperingatkan dengan klakson lokomotif ataupun orang-orang di sekitar tempat kejadian. Korbannya pun sudah banyak, mulai orang yang melintas tertabrak atau terserempet kereta api, kendaraan pribadi yang melintas dan kendaraan yang mati hingga akhirnya tertabrak kereta, hingga kelalaian pihak kereta api yang menyebabkan tabrakan antar kereta. Masinis KA225 kala itu juga konon terpengaruh oleh setan budak. Pasalnya, ia tidak dapat memastikan apakah peluit juru langsir yang dibunyikan kala itu adalah bunyi semboyan 46 yang berarti kereta harus langsir, atau semboyan 40 tanda ketika petugas peron memberi sinyal hijau kepada kondektur kereta api yang artinya jalur telah aman untuk dilalui. Karena kondisi kereta yang penuh sesak, masinis pun menanyakan kepada penumpang yang berdiri di luar lokomotif kala itu, dan orang tersebut menjawab jika sudah waktunya kereta berangkat tanpa memastikan kembali. Padahal sang masinis tidak tahu jika semboyan 40 belum diberikan oleh kepala PPKA. Yang diberikan hanyalah semboyan 46 dan sang masinis KA225 langsung memberangkatkan kereta. Inilah kesalahan fatal yang membuat kedua kereta itu berada dalam satu jalur rel kereta api. Namun sebetulnya, matinya mesin mobil di tengah lintasan kereta api bisa dijelaskan secara ilmiah, begitu pula dengan berkurangnya pendengaran. Penyebab terjadinya mesin mobil mati tiba-tiba atau sulit dihidupkan kembali disinyalir akibat gesekan elektromagnetik yang terjadi antar jalur rel. Gesekan ini akhirnya menimbulkan efek impedansi. Efek ini kemudian mempengaruhi dinamo starter pada mesin yang terbuat dari magnet, dan akhirnya mobil yang sudah terkena efek tersebut akan sulit dihidupkan. Berdasarkan teori fisika, ketika kereta api melintas, maka tekanan udara di sisi kereta api atau di depan kendaraan yang berhenti menunggu kereta lewat akan mengecil. Sebaliknya, tekanan udara di belakang kendaraan itu membesar yang mendorong orang ke depan. Setan budak ataupun setan keder ini bisa jadi hanyalah mitos yang timbul dari anggapan-anggapan masyarakat sekitar. Tentu saja, percaya atau tidak sepenuhnya menjadi pilihan Anda. Namun untuk menyikapi hal ini, sebaiknya kita selalu berdoa dan menerapkan kedisiplinan dan kewaspadaan yang tinggi saat berlalu lintas. Sekian banyak kisah misterius yang terjadi, satu kisah yang sangat menghebohkan adalah adanya sosok hantu Ganaspati. Seperti namanya, sosok ini pun sering meneror para pengemudi, pejalan kaki, dan juga warga sekitar. Banyak warga yang percaya kemunculannya akan diikuti dengan kecelakaan. Konon, makhluk ini berwujud seperti bola api dengan ukuran besar. Menurut warga sekitar, banyak kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan pengendara umum lainnya. Warga setempat mengungkapkan bahwa malam sebelum peristiwa yang terjadi Senin 9 Desember 2013 lalu, ada sosok 3 orang anak kecil bermain dan berlari-lari melintasi rel. Ketiganya bermain tak jauh dari perlintasan kereta Pondok Betung. Menurut warga, munculnya sosok anak-anak kecil bermain telah menjadi mitos setempat. Konon, apabila mereka muncul,
maka akan terjadi kecelakaan esok harinya. Sosok 3 bocah misterius ini juga konon muncul sebelum terjadinya tabrakan maut tahun 1987 silam. Beberapa tukang ojek setempat juga mengaku sering mendapatkan penumpang misterius yang minta diantar ke kawasan dekat rel Bintaro. Istilah setan budak pun muncul terkait terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Karena konon, korban seolah tak menghiraukan kereta yang akan lewat dalam hitungan detik. Ia tetap melangkah atau menjalankan kendaraannya meski telah diperingatkan dengan klakson lokomotif ataupun orang-orang di sekitar tempat kejadian. Korbannya pun sudah banyak, mulai orang yang melintas tertabrak atau terserempet kereta api, kendaraan pribadi yang melintas dan kendaraan yang mati hingga akhirnya tertabrak kereta, hingga kelalaian pihak kereta api yang menyebabkan tabrakan antar kereta. Masinis KA225 kala itu juga konon terpengaruh oleh setan budak. Pasalnya, ia tidak dapat memastikan apakah peluit juru langsir yang dibunyikan kala itu adalah bunyi semboyan 46 yang berarti kereta harus langsir, atau semboyan 40 tanda ketika petugas peron memberi sinyal hijau kia. Tempat terjadinya tabrakan yang terletak di tikungan zigzag dikelilingi pepohonan rimbun juga membuat sudut pandang masinis terbatas, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat tragedi mengerikan ini, masinis KA225 yaitu Slamet Suradio diganjar hukuman 5 tahun penjara. Ia juga kehilangan pekerjaannya, sehingga memilih untuk pulang kampung menjadi petani di Purworejo. Adung Syafei yang merupakan kondektur KA225 mendekam di penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sementara Umri Hadi, petugas PPKA Kebayoran Lama, mendapat hukuman 10 bulan. Kisah tragis Bintaro 1987 juga pernah diangkat ke layar lebar dengan judul Tragedi Bintaro dan dirilis pada tahun 1989. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang korban bernama Junet. Tak hanya film, Iwan Fals juga menciptakan lagu berjudul 1910 yang terinspirasi dari kejadian maut ini. Lokasi perlintasan kereta api Bintaro memang telah memakan ratusan korban jiwa. Ketidakdisiplinan serta kesalahpahaman pengendara dan petugas menyebabkan kecelakaan tragis yang tak dapat dihindarkan. Namun 2 peristiwa yang terjadi di perlintasan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai keangkeran daerah tersebut. Banyak masyarakat yang mengaku menjadi saksi munculnya makhluk halus yang menyerupai korban kecelakaan, serta menghubung-hubungkan kedua kejadian tersebut karena sama-sama terjadi pada hari Senin. Adakah misteri di balik perlintasan kereta api Bintaro? Simak kelanjutan kisahnya besok hanya di On The Spot. Meski 28 tahun telah berlalu, namun insiden kecelakaan antara KA225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta dengan KA220 jurusan Tanah Abang Merak hingga kini tak mudah dilupakan. Apalagi dengan terjadinya kasus tabrakan di perlintasan Bintaro yang terjadi antara kereta api listrik dengan truk tangki yang memuat bahan bakar pada 9 Desember 2013 lalu. Publik seolah teringat kembali akan peristiwa besar tragedi Bintaro pada hari yang sama, yaitu Senin tahun 1987 silam. Berbagai spekulasi pun menyeruak di antara masyarakat. Konon kisahnya, setelah insiden 1987 silam, kejadian aneh banyak terjadi. Bahkan berawal dari peristiwa tersebut, perlintasan Bintaro pun mulai dikenal sebagai daerah yang sangat angker. Sebenarnya kawasan yang menjadi lokasi kejadian tersebut telah dikenal wingit oleh masyarakat sekitar tahun 1970-an.
Namun keangkeran tempat ini memuncak kala tragedi kecelakaan maut tersebut terjadi. Teror suara rintihan adalah kisah yang paling sering terdengar di perlintasan ini. Bahkan konon hampir setiap malam masyarakat sekitar selalu mendengar suara-suara rintihan yang tak diketahui sumbernya. Banyak yang percaya jika suara tersebut adalah suara-suara dari para korban yang terekam oleh alam atau arwah penasaran. Namun banyak juga yang tak percaya dan yakin bahwa apa yang terdengar hanyalah sugesti semata. Menurut kisah warga sekitar, selain suara misterius, mereka juga seringkali melihat sosok-sosok aneh yang mereka yakini sebagai arwah penasaran. Sosok tersebut selalu menghilang di dekat rel kereta api. Sosok-sosok inilah yang diyakini oleh warga sekitar seringkali menteror warga, pejalan kaki, ataupun pengendara yang melintas. Dari kereta api merupakan alat transportasi yang banyak dipilih. Selain karena lebih murah, kereta api juga memangkas waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat. Namun sayang, kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan oleh kereta api bukannya tak memiliki celah. Pasalnya, kelalaian dari pengendara seringkali menimbulkan insiden kecelakaan. Tentunya masih teringat jelas mengenai kisah tragedi kecelakaan di perlintasan kereta api Bintaro yang terjadi pada tahun 1987 silam. Saat itu, ratusan nyawa melayang dalam sekejap. Tak hanya itu, peristiwa tragis terulang kembali pada tahun 2013 silam. Apa yang terjadi sehingga dua kecelakaan maut tersebut menjadi tak terhindarkan? Kesalahan manusiakah? Ataukah ada hal-hal di luar nalar yang turut campur dalam peristiwa kala itu? Senin 9 Desember 2013 silam, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi antara KRL jurusan Serpong Tanah Abang dengan sebuah truk tangki Pertamina yang sedang mengangkut BBM sebanyak 24.000 liter. Kecelakaan tersebut terjadi di wilayah Bintaro, tepatnya pada perlintasan kereta api Pondok Betung, Jakarta Selatan. Akibatnya sudah tentu mengerikan. Truk tangki penuh BBM tersebut meledak dahsyat dan menimbulkan kebakaran yang menyambar gerbong kereta paling depan yang merupakan gerbong khusus penumpang wanita. Diduga, supir truk tangki mengabaikan rambu yang memperingatkan bahwa kereta akan melintas. Ditambah kondisi jalan yang macet kala itu, sehingga supir tak sempat lagi menghindar dari tabrakan maut. Gerbong masinis berikut sebuah gerbong penumpang di belakangnya pun anjlok dari rel. Belasan orang menjadi korban jiwa, termasuk masinis dan dua teknisi yang berada di gerbong masinis. Sementara itu, korban luka-luka mencapai 70 orang lebih. PT KAI menegaskan bahwa kecelakaan ini bukanlah kesalahan KRL, namun disebabkan oleh truk tangki BBM yang menerobos masuk meskipun pintu perlintasan telah tertutup setengah. Permukaan jalan perlintasan dan permukaan rel yang tidak rata membuat truk menjadi terhambat. Ditambah lagi, saat melintas di depan truk terdapat dua sepeda motor sehingga truk tak bisa jalan. Akibat peristiwa ini, sebuah kisah kecelakaan kereta api di masa lalu tepatnya terjadi di lokasi yang berdekatan dengan lokasi Pondok Betung, Bintaro, kembali menghampiri kenangan masyarakat Indonesia. Tepatnya pada hari Senin, 19 Oktober 1987 atau 27 tahun yang lalu, kecelakaan tragis antara KA 225 jurusan Rangka Bitung, Jakarta dengan kereta api cepat KA 220 Tanah Abang Merak terjadi. Pagi hari sebelum peristiwa yang terjadi pada pukul 6:45 tersebut, terjadi kesalahpahaman komunikasi antara masinis KA 225 dengan petugas PPKA di stasiun Sudimara. Akibatnya, kedua kereta api tersebut berjalan di jalur rel yang sama dengan arah yang makin berdekatan. Kecelakaan dahsyat antara kedua kereta tersebut tak dapat dihindarkan lagi.
ratusan orang menjadi korban jiwa serta luka-luka. Peristiwa kecelakaan kereta api yang menelan 153 korban jiwa ini dianggap sebagai kecelakaan terburuk dan terdahsyat sepanjang sejarah perkereta apian di Indonesia. Peristiwa bermula dari kesalahan kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan KA 225 ke Sudimara tanpa mengecek jalur kereta api, sehingga kepala stasiun Sudimara memerintahkan masinis KA 225 masuk ke jalur lurus. Namun karena KA 225 terlambat datang, maka diperintahkan untuk langsung melaju ke stasiun Kebayoran. Naasnya, di Kebayoran, KA 220 patas melintas tanpa henti di jalur yang sama. Usaha dua petugas PPKA Sudimara untuk mengejar KA 225 sembari mengibarkan bendera merah dan naik sepeda motor sia-sia.